Ulangin aja ya teman-teman. Sorry, salah tadi. Jadi kan ada bunga tunggal, bunga majemuk. Terus, kalau misalnya time value of money itu prinsipnya besarnya uang sekarang itu lebih berharga daripada uang di masa depan. Gampangnya itu zaman dulu kita tuh masih bisa beli permen pakai uang 100. Kalau misalnya sekarang tuh udah nggak bisa. Kan walaupun nominalnya sama, tapi nilai uang itu sendiri semakin ke depan tuh semakin turun. Terus, apa itu bunga? Bunga itu pembayaran dari penggunaan uang. Jadi kalau kita minjem uang, nanti kita memiliki kewajiban untuk membayar bunga. Terus, bunga itu perbedaan dari uang yang kita kembalikan dengan jumlah uang yang kita bayarkan. Terus ada 3 elemen dalam menentukan bunga itu. Yang pertama prinsipal atau jumlah nominal yang kita pinjam. Terus habis itu tingkat bunga sama waktu. Berapa lama kita meminjam uang atau menginvestasikan uang tersebut. Nah, yang pertama yang simple interest, ini kategori pertama. Kalau yang bunga tunggal, simple interest itu bunga tunggal. Bunga tunggal ini cuma memperhatikan berapa uang yang kita pinjam. Jadi buat bunganya tuh tetap. Misal, contohnya di sini meminjam uang sebesar 5.000 dolar Thailand selama 2 tahun dengan bunga tunggal 6% per tahun. Berarti buat nyari bunganya tinggal pakai rumus ini, P kali I kali N. Yang kita pinjam 5.000 kali rate-nya itu 6% dikali time waktunya itu 2 tahun. Nah, ini kayak ngitung biasa, hasilnya 600 bunga tiap tahunnya. Misal tahun kita kan minjemnya 2 tahun. Berarti tahun pertama kita bakal bayar bunga 600, tahun kedua juga 600 kalau misalnya yang di bunga tunggal. Kemudian ini compound interest, itu artinya bunga majemuk. Kalau bunga tunggal kita cuma ngelihat prinsipalnya kan. Kalau bunga majemuk kita itu juga ngelihat setiap bunga yang diperoleh di periode sebelumnya misalnya. Jadi kayak misal kita nabung yang 5.000 tadi, kita minjem kita nabung gampangnya. Kita nabung 5.000. Terus bunganya tadi 600. Berarti kan saldo kita jadi 5.600. Terus tahun berikutnya kita ngitung berapa besar bunga tuh 5.600 kali 5%. Terus itu ketemu berapa? Setelah ketemu, nanti hasil bunga itu kita tambahin sama 5.600, terus baru kita kali 5% lagi buat tahun berikutnya lagi. Jadi itu kayak bunga dibungain lagi. Kayak berturut-turut gitu. Nah, terus biasanya ini tuh pada situasi bisnis. Gampangnya pada praktek bank aja sih kayaknya. Nah, ini. Kita bandingin ya. Ya, kenapa? Waktunya mau udah habis loh. Gimana Lis yang barusan Lis? Yang barusan. Yang nabung 5.000 habis gitu dapat gitu. bunganya 600, total 5.600. Bentar ya. Aku buka gerbang dulu. Jadi kan dia itu nabung 5.000 misalnya di tahun pertama. Terus dapat bunga 5%. 6% tadi ya? Oh, di sini. Misal kan tadi nabung 5.000, bunganya 6%. Bunganya 6% dari 5.000 kan 300. Nah, berarti saldo kita di tahun berikutnya, awal tahun berikutnya itu 5.000 ditambah 300. Atau bunga yang kita dapetin kan. Jadinya saldo awal di tahun kedua itu 5.300. Kalau kita mau ngitung bunganya lagi di bunga majemuk, kita kaliin 5.300 ini sama 6%. Terus hasilnya nanti ketemu berapa? Misal ketemu A. Nah, si A atau bunga tahun kedua ini kita tambahin sama 5.300. Terus habis itu nanti baru setelah ditambahin sama saldo awal tahun itu, kita kaliin ke 6% lagi. Jadi kayak
setiap kalau misalnya kita mendapat bunga, itu kan saldo kita berubah. Buat ngitung besarnya bunga di tahun berikutnya, itu harus kita lihat saldo kita bertambahnya berapa, baru dikali 5% gitu. Kalau misalnya yang bunga tunggal, kita patokannya cuman prinsipal kita di awal. Misal ya 5.000, ya udah 5.000 kali 6%. Itu buat seluruh tahun. Jadi kayak tiap tahunnya dapat 300 gitu. Nah, ini contohnya ya. Kita bedain coba. Misal kita itu menabung di bank tuh, namanya bank tuh, sebesar $1.000. Terus kita akan mendapat bunga tunggal sebesar 9% per tahun. Lalu kamu juga menabung €1.000 lainnya di Citizens Bank. Di sana kamu akan mendapatkan bunga 9% per tahun, tapi compound interest, jadi bunga majemuk. Compounded annually. Nah, itu gimana? Berarti misal ini yang bunga tunggal kan gampang kan? Tinggal 1.000 kita kali 9%. Jadi setahunnya dia dapat €90. Tahun kedua sama €90, tahun ketiga sama €90. Total bunga dalam 3 tahun itu €270. Sedangkan yang pakai bunga majemuk itu kita hitung dulu nih, 1.000 kali 9%, 90. 90 ini baru kita tambahin ke 1.000 ke saldonya. Jadi 1.090. 1.090 baru kita jadiin saldo awal di tahun kedua, baru kali 9%, hasilnya 98,10. Itu bunga di tahun kedua. Bunga di tahun kedua kita tambahin ke saldo awal di tahun kedua, 1.090. Hasilnya 1.188,10. Ini saldo di akhir tahun kedua, jadi saldo di awal tahun ketiga, dikali 9%. Terus hasilnya 106,93. Baru setelah dijumlahin, ternyata bunga selama 3 tahun ini 295,03. Jadi, kesimpulannya, bunga tunggal sama bunga majemuk itu lebih banyak hasilnya pakai bunga majemuk. Jadi kan kalau bunga tunggal ya udah bunganya pakai saldo awal aja. Kalau bunga majemuk udah dikasih bunga, dibungain lagi. Jadi gitu. Nah, lanjut dulu ya. Terus ini future value of a single amount. Oke, jadi kalau misalnya di sini itu, kalau misalnya bunga majemuk, terus kita mau ngitung nilainya di masa depan, future value-nya. Kalau ini tadi kan kita masih bahas bunga ya, ada bunga tunggal, ada bunga majemuk. Sekarang kita mulai masuk ke future value atau nilai masa depan. Yang pertama dari single amount. Future value, value at a future date of a given amount invested assuming compound interest. Coba ya. Jadi ini kalau misalnya single amount. Jadi tadi misal nabung 5.000 pakai bunga majemuk. Kita mau memperkirakan nilainya di masa depan itu. Bentar, langsung contoh aja kayaknya. Nah, ini misal contohnya, kamu menabung 1.000 selama 3 tahun, dengan bunga tahunannya itu 9%. Jadi, kalau misalnya pakai rumus itu, pakai rumus yang ini, oke, jadi intinya di future value ini kita bahasnya yang pakai bunga majemuk, bukan pakai bunga tunggal. Nah, yang pertama, itu kalau misalnya single amount, jadi itu bukan yang bayar tiap periode. Kalau ini tuh sekali bayar atau sekali investasi, nabungnya di awal doang gitu misalnya. Nah, ini contoh soalnya. Kita itu menabung 1.000 untuk 3 tahun. Kemudian bunga tahunannya itu 9%. Berapa sih future value atau nilai di masa depan setelah 3 tahun tersebut? Kita pakai rumus misalnya, P kali 1 plus I pangkat N, itu bunganya 9%. 9% itu berarti 0,09, ini kan pangkat 3, hasilnya segini. Tapi kalau misalnya kita pakai rumus, itu kan kelamaan juga kan. Makanya nanti ada tabel future value dari si single amount ini. Single amount itu intinya dibayar sekaligus di depan gitu. Atau investasinya sekali doang. Oke, lanjut ya. Nah, ini tabel 1. Tabel 1 itu future value dari 1 doang. Dari si 1.000 ini. Oke, lanjut ya. Kan tadi itu bunganya 9% selama 3 tahun. Oke, nah ini kan 9%. Terus di sini tuh 3 tahun. Berarti besarnya
segini faktor dari si future value ini. Future value single amount. Soalnya nanti ada yang annuity. Kalau annuity itu dia store-nya tiap tahun. Nah, tinggal dikali aja nih si faktor ini, dikaliin jumlah yang kita tabung. Yang kita setorin tadi kan 1.000. Hasilnya ini. Ini tuh sama kayak yang kita ngitung manual tadi. Yang pakai rumus P sama dengan, P sama dengan, ya pokoknya pakai rumus P kali 1 plus I pangkat N itu. Terus lanjut ya. Oh, ini bisa deh. Nah. Loh. Hapusnya mana ya? Loh. Kok membingungkan penghapusnya? Oke, lanjut. Nah, kalau ini future value dari single amount masih sama kayak tadi. Misal si John and Mary Rich menginvestasikan 20.000 di suatu tabungan. Habis itu, habis investasi 20.000, bunganya itu 6%, terus digunakan, setelah anaknya berusia 18 tahun, jadi pas si anaknya lahir, dia tuh nabung sebesar 20.000. Terus waktu anaknya berumur 18 tahun, uangnya itu diambil. Berapa sebenarnya besarnya uang yang diambil itu, atau uang 20.000 ini 18 tahun kemudian tuh nilainya berapa gitu. Kita tinggal lihat tabel 1, tabel future value dari si single ini. Di sini periodenya kita cari 18, di sini kita cari 6%. Hasilnya ini kan 2,85434, kita kaliin 20.000. Atau yang besarnya kita investasikan, yang besarnya dia nabung pas anaknya lahir. Hasilnya 57.086,80. Terus lanjut. Nah, ini yang annuity. Annuity itu, kalau ini kan tadi pertama kita tuh nabungnya di awal doang. Dia nabungnya pas anaknya lahir doang tuh, 20.000. Kalau ini, misalnya, kita itu berinvestasi tiap tahun 2.000. Aku nabung nih, tahun ini 2.000, tahun depan juga 2.000, 2.000, 2.000 gitu. Nah, di sini, di kasus ini, kamu itu menabung 2.000 pada akhir tahun, tiap akhir tahun selama 3 tahun. Dengan bunganya 5%, compounded annually. Jadi bunga majemuk, sama aja bunga majemuk. Di sini kita lihat the future value after 3 years using a table. Nah, gini. Kalau misalnya kita mau ngitung manual, pakai tabel future value, kita lihat di sini nih. Selisihnya itu, nih dari tahun, hitungnya dari tahun, kan dari tahun 0 ke 1, itu tahun pertama kan jumlah tabungan kita masih sama kan, masih 2.000. Baru kita dapat bunga tuh di tahun kedua. Baru dapat bunga, bentar. Di sini. Di tahun kedua ini. Duh, nggak kelihatan ya. Oke, baru dapat bunga tuh di sini, sama di sini. Jadi di tahun awal saldo kita masih tetap 2.000, baru di daerah sini itu dapat bunga. Terus lanjut. Clear. Oke, lanjut ya. Kalau misalnya pakai future value, tadi kan kita lihat, kita tuh baru dapat bunga di tahun kedua sama tahun ketiga. Karena tahun pertama kan tahun ke-0 sampai tahun ke-1, saldo kita masih sama. Nah, kalau kita pakai tabel 1, kita tuh lihatnya di sini tuh periodenya yang kedua. Bunganya tetap 5%, tapi ngelihatnya kedua, bukan ketiga. Jadi kayak 0 ke 1 tadi masih tetap, jumlahnya 2.000, 1 ke 2 baru ada bunga. Bentar. Ya, pokoknya karena tadi kita lihat dari 0 ke 1 itu yang sebelumnya ini kan 0 ke 1 tuh jumlah kita masih 2.000. 1 ke 2 baru ada bunga, 2 ke 3 juga baru ada bunga. Berarti kan cuma 2 yang terjadi bunga. Makanya kalau kita pakai tabel yang ini, pakai future value of single, padahal dia kan annuity kan, itu kita berkurang 1 gitu loh. Misal nanti dia itu selama 4 tahun, berarti kita cuman sampai 3 gitu. Nah, cara ngitungnya kalau misalnya pakai tabel dari yang pertama, future value of single ini, tahun pertama
Number of compounding periods. Nah, ini tuh 2000 dikaliin ini dari bawah. 1,10250. Terus hasilnya ini, terus naik ke atas kali 1,05 ini, terus naik lagi ke atas kali 1000 gitu. Intinya tuh yang beda ini aja sih nanti. Kalau dia tuh pakai datanya si tabel of tabel dari future value of single, karena nanti ada tabel sendiri. Oke, gampangnya kita lihat tabelnya aja. Nih, ini tabelnya. Kalau misalnya di sini itu tadi 5% 2 period. Kalau dia pakai tabel 1, walaupun dia annuity. Nah, biar gampang. Tapi kan dia susah nih, kita harus ngitung manual. Harus dikaliin 2000 kali dari bawah, terus habis itu naik ke atas dikit, naik lagi. Kan sama aja nggak efektif. Makanya dibuat tabel baru, namanya tabel future value annuity. Ini tabelnya. Jadi nanti tinggal kita lihat nih, dia tuh kan 3 tahun tadi. 3, terus sama di sini 5%. Jadi tinggal besarnya yang kita tabung, 31 dikali faktornya, 3152 ini. Nah, contoh soalnya, oke, contoh soalnya yang ini. John dan Carl Lewis daughter, Deborah. Oke. Misal mereka itu menginvestasikan 2.500 setiap akhir tahun. Jadi selama 4 kali pembayaran totalnya. Jadi dia itu tiap tahun menginvestasikan 2.500, total pembayarannya ada 4 kali. Kemudian mereka akan mendapat 6% bunganya. Berapa saat lulus nanti, berapa sih uangnya itu? Atau setelah 4 kali pembayaran ini, uangnya itu nanti berapa gitu. Kan dia nyetornya 2.500 setiap tahunnya. Nah, cara ngitungnya, daripada kita pakai tabel yang sebelumnya, yang future value of single, kita kan nanti harus cari dulu tuh. Misal di sini kan 4, kalau misalnya pakai tabel yang sebelumnya tuh diangkat 3, terus 5%, terus baru kita kaliin manual, 2.500 kali ini, kali 3152, kali 205.000, kali 1, baru ditambahin. Tapi kalau pakai future value of annuity, tinggal kali aja ini. Kita cari tuh 4 kali pembayaran, terus 6%. Ketemu 4,37462. Langsung kaliin ke jumlah yang diinvestasikan, kali 2.500. Itu hasilnya udah sama, kayak ngitung manual. Gitu. Nah, lanjut ke present value. Present value tuh nilai sekarang. Jadi kayak yang tadi, lotre. Lotre itu ditawarin, kamu mau 100 ribunya tuh sekarang atau 100 ribu 3 tahun lagi. Ingat prinsipnya itu, nilai di masa yang akan datang itu kurang berharga daripada sekarang, atau nilai sekarang tuh lebih berharga daripada di masa depan. Contoh gampangnya kan beli permen, dulu masih bisa tuh beli 100, sekarang tuh udah 500 gitu. Selanjutnya, nah, si present value ini juga ada 2, ada yang single, ada juga yang annuity. Single tuh sekali bayar brek gitu kan. Kalau misalnya annuity itu tiap tahun ada melakukan pembayaran periodik sama gitu, kayak ngangsur gitulah, kayak angsuran. Oke, present value of a single amount. The present value is the value now of a given amount to be paid or received in the future. Nah, jadi future value adalah dolar yang akan diterima. Oke, lanjut aja ke ini. Ini ada rumusnya buat menentukan present value of a single amount. Present value sama dengan future value, nilai di masa datang. Misal di masa datang tuh nilainya, nanti ada contoh soalnya, terus dibagi 1 plus I itu tingkat bunga pangkat N. N itu tahun, atau nanti bisa periode sih. Oke, lanjut ke sini aja contohnya. Misal kamu membuat tabungan dan menginginkan 10% pengembalian. The future value of the deposit, jadi nilai di masa depan, uang setahun lagi, nilainya itu 1.000. Tentukan berapa nilai sekarang. Jadi gini ceritanya, ada tingkat bunga 10%. Kamu pengen uang kamu tuh jadi 1.000 setahun lagi. Jadi yang kamu tabung sekarang tuh berapa gitu. Karena kan kalau misalnya kita nabung, kita bakal dapat bunga. Berarti uang kita sekarang
nominalnya di masa depan akan bertambah. Bentar. Nah, coba gini. Present value, nilai sekarang. Kita mau nentuin berapa uang yang kita tabung supaya setahun lagi uang kita jadi 1.000 dengan bunga 10%. Misal masukin ke rumus ini. Face value atau besarnya yang kita pengen, atau face value, bukan face value, maaf, future value atau nilai di masa depan yang kita pengen tuh 1.000 dibagi 1 ditambah 0,1. Ini dari persentasenya dipangkatin 1 karena dia kan cuman in 1 year. Berapa lama gitu. Hasilnya 909,09. Ternyata kalau kita punya uang 909,09, kita tabung dengan bunga 10% per tahun, tahun depan uang kita tuh udah 1.000 gitu. Nah, gimana kalau tahunnya banyak? Kan ribet. Makanya ada tabel juga, tabel 3. Nanti totalnya tuh ada 4 tabel. Tabel ketiga itu present value dari single atau nilai sekarang dari yang sekali bayar, bukan yang angsuran atau cicilan atau periodik pembayarannya. Oke, lanjut ke contoh. Misal kamu membuat tabungan dan menginginkan 10%, sama soalnya ya, rate-nya, bunganya 10%. Kamu pengen setahun lagi tuh 1.000. Gimana cara nyari besarnya yang harus kita tabung sekarang? Kita lihat tuh 10%. 10% di sini, di barisnya ya. Terus habis itu di kolom kita cari berapa lama periodenya. Oh, 1 tahun. Terus tinggal dilihat, ternyata faktornya 0,90909. Terus tinggal kita kali aja future value 1.000 dikali 0,90909. Hasilnya ini present value. Sama kayak yang tadi, tapi yang tadi kan ribet. Gimana kalau misalnya pakai rumus kayak gini? Pangkatnya banyak atau tahunnya banyak kan susah. Jadi ada tabel 3. Tabel 3 itu present value yang single. Lanjut. Ini, misal contoh selanjutnya. Kalau misalnya 2 tahun, kamu pengen uang kamu yang kamu tabung sekarang, 2 tahun lagi itu 1.000. Berapa uang yang kamu tabung sekarang? Pakai manual, pakai rumus PV sama dengan FV dibagi 1 plus I dipangkat N. Nah, tinggal 0,10 ini pangkat 2 itu tahunnya, hasilnya 826,45. Insya Allah ini udah ngerti kan? Jadi kita lanjut ke yang tabel. Nah, dia tuh pengen 2 tahun lagi uangnya tuh 1.000. Gimana caranya? Kita lihat persentase bunganya 10% sama periodenya 2. Oh, ternyata 0,82645. Tinggal kali aja uang di masa depan yang kita pengenin. Future value-nya. Hasilnya 826,45 gitu. Oke, terus ini masih present value. Misal kamu, nah ini yang tadi, yang lotre. Waktunya tinggal berapa menit ya, guys? Masih lama nggak? Kalau misalnya masih lama, aku lanjutin ini. Tapi kalau udah tinggal dikit, langsung loncat aja ke yang Jadi majemuk. kayaknya udah unlimited deh, Lis. Tapi Iya nggak sih? Tadi udah di upgrade nggak sih? enggak, Iya. aku upgrade. Padahal aku makainya bukan sekali loh. Tapi tadi ada tulisannya. Tahu tadi ke upgrade langsung unlimited. Oke, ya udah. Oh, iya. Dikit kok, teman. Oke, lanjut ya. Dikit lagi kok. Nah, ini contoh lagi ya. Misal kamu menang lotre yang tadi. Terus kamu punya pilihan mau dapat 100.000 sekarang atau 100.000 di 3 tahun lagi. Kita bandinginnya, kalau misalnya kita dapatnya 3 tahun lagi, itu setara nggak sih sama 100.000 yang kita dapetin sekarang gitu. Terus ada persentasenya itu 8% bunganya. Terus kita hitung di periodnya kita lihat 3, terus persennya 8. Ternyata faktornya itu 0,79383. Nah, tinggal faktornya kita kaliin sama future value-nya 100.000 ini. Jadi hasilnya 0,793, hasilnya ini 79.383. Ternyata kalau kita terima uang 3 tahun lagi, si 100.000 itu tuh setara sama 79.383 sekarang. Jadi itu kan prinsip dari time value of money itu uang yang sekarang lebih berharga daripada uang di masa depan. Karena kalau misalnya yang ekonomi itu kan ada inflasi, terus nilai uang itu semakin lama semakin turun kan,
kurang berharga gitu. Nah, ternyata di sini juga mirip kayak gitu. 100.000 3 tahun mendatang itu tuh seharga 79.000 sekarang gitu. Gampangnya sih kalau diibaratin pakai barang. Misal saat ini 100.000 tuh masih bisa dapat beli sepatu gitu. Terus 3 tahun lagi, sepatu yang kita beli sekarang 100.000, itu harganya udah nggak 100.000 lagi, tapi udah lebih mahal. Atau nilai 100.000 sekarang tuh berarti udah nggak seberharga, kebalik, nilai 100.000 di masa depan itu nggak seberharga sekarang. Karena sekarang 100.000 masih dapat sepatu, 3 tahun lagi 100.000 udah nggak dapat gitu. Padahal kan nominalnya sama gitu. Oke, lanjut. Present value of a single amount. Nah, misal 5.000 for a down payment on a new car 4 years from now. Oke, ini masih sama kayak tadi. Kalau dia itu pengen mengakumulasikan, dia tuh pengen supaya 5.000. Di masa depan uangnya 5.000, terus persentase bunganya 9% selama 4 tahun dari sekarang. Gimana caranya uang pembayarannya itu di masa depan totalnya 5.000. Dia kan mau beli mobil apa ya? Ya, ini mirip yang tadi. Jadi intinya dia pengen masa depan itu 5.000. Berapa sih uang sekarang supaya 4 tahun lagi tuh jadi 5.000 dengan bunganya 9% gitu. Ya udah tinggal dilihat di sini 9% bunganya sama 4 periodenya. Terus kita lanjut, ketemu ini kan faktornya, tinggal dikali future value, nilai di masa depan. Oke, nah ini yang terakhir sih menurutku. Present value konsep dari yang annuity. Jadi nilai di masa depan dari anuitas. Anuitas itu pembayaran periodik berkala gitu. Jadi tiap tahun dia itu memberikan, misal menabung dengan jumlah yang sama. Gitu. Ini kan, the present value is the value now of a series of amount to be paid or received in the future. Oke, sama unsurnya ada I, ada jumlah periode pembayaran atau N, sama ada payments pembayaran. Atau jumlah tiap periode dia bayar berapa gitu. Contoh di sini ya, kamu akan menerima 1.000 uang kas 3 tahun berturut-turut dengan persentase bunganya itu 10%. Terus kita itu harus menentukan berapa present value dari si setiap cicilan ini. Jadi tiap cicilan ini tuh bukan tiap cicilan, tiap penerimaan atau penerimaan tahunan dalam 3 tahun itu kalau dihitung ke nilai sekarang totalnya berapa gitu. Makanya di sini kan dia ngitung tuh tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga di bagian ini ya. Yang bagian bawah nih. Aduh, bentar. Oh, mana? Oh, ini. Misal di sini ya. Nih. Di sini. Ini kan dia 3 tahun. Tiap tahun dia nerima 1.000. Terus kita harus hitung satu-satu gitu. Nah, jadi dia pakai tabel kedua katanya. Bentar ya, aku lihat tabel kedua. Jadi future amount atau jumlah di masa datang, tiap tahunnya kan dia bakal ngasih 1.000. Tapi ada present value of single factor at 10%. Oh, dia pakai single factor. Coba. Ini yang single factor present value. Kalau misalnya dia kan tadi 3 tahun 9%, nih kita lihat. Di sini ada 77218, 84168, iya nggak sih 9% apa bukan ya? Oh salah, 10%. Nih, 10%. Jadi kalau misalnya annuity, tapi dia pakai tabel yang present value. Jadi ini kayak kasus yang pertama, kayak yang future value annuity, tapi masih pakai data yang future value yang single. Jadi nanti ada perbedaannya. Di sini misal dia pakai present value of single buat ngitung yang si annuity tadi. 10% kita lihat di sini. 10% terus habis itu, nah dia selama 3 tahun.
Di sini. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 910, 90982 sama 75132. Ini buat yang manualnya dulu, maksudnya yang pakai tabel ketiga. Jadi dia pakai tabel present value of single. Tadi 3 tahun, kita lihat di sebelah sini itu 10%. Ini yang 10%. Terus selama 3 tahun, berarti sampai sini. Kelihatan ya? Oke, sampai sini. Dari sini sampai sini. Tapi ini kan masih pakai tabel present value single. Yang sekali bayar break tadi. Lanjut ya. Oke. Nah, dia kan pakai data itu. Tapi kalau pakai data itu kita harus ngitungnya manual tuh, 90909. Faktornya dikali 1000 di tahun pertama, kali 1000 lagi tahun kedua, kali 1000 tahun ketiga, baru ditotalin. Kan sama aja, kalau misalnya tahunnya banyak, persentasenya besar, kan ribet, susah, makanya ada tabel keempat. Tabel keempat itu present value of annuity itu. Nah, ini tabelnya. Di sini kan yaitu misal pengen nerima dia itu kan akan menerima 1000 tiap tahun selama 3 tahun dengan diskon dengan persentase 10%. 10% tiap tahun nerima 1000 dalam 3 tahun. Jadi tuh nanti total yang akan kita terima tuh berapa gitu. Kan total yang akan kita terima tuh bukan tinggal 1000 dikali 3 karena ada ada bunganya sama ada si present value itu sendiri atau nilai di masa depan. Nilai di masa depan kan 1000-nya itu jadi gini, misal 1000 di tahun pertama. 1000 di tahun pertama kan nilainya di tahun kedua tuh enggak 1000 lagi gitu kan, gampangannya. Terus nilai 1000 di tahun kedua, di tahun ketiga tuh juga enggak akan 1000 lagi. Makanya nanti di sini tuh enggak hasilnya 3000 gitu. Mungkin hasil aslinya bakalan 3000, tapi enggak seberharga 3000 di masa lalu. Oke, lanjut aja lah. Intinya ke rumusnya aja. Di sini dia kan 1000 tiap tahun. Terus dalam waktu 3 tahun dia akan menerimanya. Terus 10% itu bunganya. Ya udah tinggal kita lihat 10% di periodenya itu yang 3. Udah ketemu 2,48685. Tinggal ini kan faktornya. Faktornya tinggal kita kaliin 1000, hasilnya 2486,85. Jadi nggak usah kayak tadi, nggak usah yang kalau kita pakai tabel ketiga, yang present value of single, kita harus nambahin satu-satu nih. Kalau di sini udah totalan tuh. Oke. Nah, terus terakhir, ya kayak gitu aja sih materinya sebenarnya. Sama satu lagi tuh kalau misalnya ini kan present value of annuity. Misal dia tuh bayarnya tahunan kalau di sini. Kalau dia bayarnya itu semi-annually atau 6 bulan gitu. Kalau dia bayarnya semi-annually, maka 10% ini nanti dibagi 2, jadi 5%. Terus di sini kan 3 tahun. 3 tahun jadi 6 kali pembayaran. Jadi payments di sini itu nggak selalu tahun, bisa juga periode pembayarannya berapa kali gitu. Misal dia bayarnya setengah tahunan, berarti kita lihat di sini 5%, karena ini 10 persentasenya intinya dibagi 2, tahunnya dikali 2 kalau dia semi annually. 3 ini kan harusnya nanti di sini ada 6. Terus 6 sama 5 itu sebagai faktornya baru kita kaliin 1000. Gitu. Kalau misalnya dia ternyata bayar semi annually. Oke, teman-teman, kayaknya yang baru itu dulu aja sih yang mau aku jelasin. Mau ada yang ditanyain lagi atau udah aja? Soalnya juga udah mau maghrib kan. Please, bentar-bentar. Ya. Ini tuh tabelnya kan udah dapat dari sananya kan angka-angkanya itu. Iya, tabelnya tuh Jadi, udah dari sana nanti. berarti kita tinggal pakai aja kan? Iya. Terus intinya tabelnya tuh ada 4. Ada yang pertama itu yang future value tapi yang dia tuh single.
Jadi itu bunga majemuk sama-sama bunga majemuk, tapi single, jadi sekali doang bayarnya. Terus kalau yang kedua tuh, ini tuh bisa bayar, bisa penerimaan ya, atau bisa nabung gitulah. Terus habis itu yang kedua tuh kalau misalnya annuity, yang setiap tahun rutin gitu. Terus kalau misalnya yang si present value juga ada 2, pokoknya yang tabel ketiga sama ke-1 tuh yang single atau yang dia tuh sekali bayar atau sekali nerima. Kalau misalnya annuity itu tiap tahunnya sama, jadi periodik gitulah. Terus udah sih, kayaknya baru itu yang mau aku jelasin. Makasih, Lis. Iya. Oke. Mau udah, aku ini dulu. Aku save dulu ya record-nya. Bentar, mana sih ininya? Kok aku bingung? Bentar. Oh ini. Oh iya bisa. Stop. Oke. Aku stop.